Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunar, Zulgunar Muhammad Nasir. Teman-teman bisa panggil saya Gunar. Dan pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing terkait dengan TOEIC ya. Kita akan fokus belajar TOEIC mulai dari video 1, video 2 dan selanjutnya saya akan sharing tips dan trik terkait dengan TOEIC itu sendiri ya. Semoga membantu kawan-kawan semua yang akan melamar pekerjaan, dikarenakan TOEIC sendiri untuk melamar pekerjaan ya. Pada dasarnya memang itu tujuannya. Oke. Dan video kali ini kita akan fokus ke introduction. Jadi saya akan bahas apa sih TOEIC itu ya kan, siapa saja yang akan mengambil TOEIC, kemudian tipe-tipe soalnya gimana gitu kan. Secara umum saya akan berbicara tentang TOEIC, dan di video selanjutnya kita akan bahas banyak hal lainnya. Oke. Tanpa memperpanjang mukadimah, kita langsung saja. So, TOEIC itu berbeda dengan TOEFL ya. Ada yang bilang TOEFL, ada yang bilang IELTS itu lebih banyak ikuti oleh orang-orang dikarenakan beasiswa dan berbagai hal lainnya. Nah, TOEIC itu sendiri merupakan singkatan dari Test of English for International Communication. Jadi memang fokus ke international communication yang mana sering terjadi di workplace ya, especially in multinational companies, di mana mereka mengharuskan menggunakan bahasa Inggris supaya bisa berkomunikasi dengan orang lain yang bukan non English speaking countries ya, yang bukan dari non speaking English countries. Susahnya. Oke, lanjut. Nah, itu dia sedikit terkait dengan TOEIC itu apa ya kan. Jadi masih orang bertanya-tanya apa sih TOEIC gitu ya. Jadi TOEIC itu Test of English for International Communication gitu ya. Itu singkatannya ya. Jadi siapa saja sih yang akan mengambil tes TOEIC ya? Kurang lebih personel-personel yang akan naik jabatan, contoh misalnya promotion, yang awalnya dia staff biasa kemudian mau jadi HR manager atau CAO atau manager atau supervisor, yang mana perusahaan tersebut memang mengharuskan jabatan itu menggunakan bahasa Inggris ya, mau nggak mau orang-orang tersebut harus mengikuti tes TOEIC. Uh, Mengapa perusahaan menggunakan tes TOEIC? Ya, karena tes TOEIC itu diakui di seluruh dunia dan menjadi alat ukur kemampuan seseorang dalam menggunakan bahasa Inggris di dunia kerja. Jadi berbeda dia dengan TOEFL. Kalau TOEFL kan fokus ya untuk akademisi gitu ya, akademik. Jadi TOEIC ini di dunia kerja, TOEFL fokus ke bagian akademik. IELTS pun begitu, IELTS fokus ke dunia akademik gitu. Makanya ada tes TOEIC ya, di mana orang yang akan melamar kerja diharuskan memiliki TOEIC ya. Tapi itu tidak wajib ya, terutama di perusahaan nasional seperti di Indonesia. Namun bagi kawan-kawan yang ingin melamar pekerjaan di Malaysia, di Singapura, di Hong Kong, di Taiwan, atau di Jepang atau di South Korea, yang mana banyak perusahaan multinasional yang mengharuskan karyawannya menggunakan bahasa Inggris ya. Contoh saja seperti Samsung, Asus ya, Shopee gitu ya, Grab dan banyak lagi lainnya, karyawannya yang diharuskan menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi untuk bersaing ke sana, kita persiapkan diri kita untuk memiliki nilai skor TOEIC yang maksimal. Oke. Jadi seperti itu dia, siapa-siapa yang mengambil tes TOEIC ya, macam-macam, ada manajer, calon dokter, calon chef ya, atau siapapun yang bekerja di dunia pekerjaan nantinya ya. Nah, kita lanjut tipe-tipe soal TOEIC ya. Sebenarnya ada banyak sekali tipe-tipe soal TOEIC ya. Kalau kita lihat dari websitenya itu ada TOEIC Bridge, ada TOEIC Listening Speaking, ada TOEIC Speaking and Writing, macam-macam. Ya, tapi kita akan fokus ke listening dan reading saja. Saya akan bahas banyak terkait dengan tips dan trik terkait listening dan reading ya. Sementara itu ada juga tes lain yang terkait dengan writing dan speaking.
tes TOEIC writing and speaking itu mungkin jarang-jarang diikuti oleh orang-orang ya, terutama students. Mungkin ini diperuntukkan bagi mereka yang akan melanjutkan atau akan menghadapi promotional position manajemen gitu ya. Contoh misalnya bagi orang yang mau naik jabatan, mungkin speaking dan writing dibutuhkan ya. Sementara itu kita di level mahasiswa atau peserta didik biasa ya, atau bagi mereka yang ingin melamar pekerjaan fresh graduate, tingkat listening dan reading ini sudah cukup mewakili kemampuan bahasa Inggris kita. Oke, lanjut. Format tes TOEIC itu kalau kita fokus ya, ini sekarang kita fokus ke listening ke reading ya. Jadi listening dan reading saja ya, speaking dan writing kita abaikan dulu gitu ya. Nah, di listening itu terdiri dari 100 questions, 100 questions. Sama halnya dengan reading itu 100 question, sama. Jadi total itu akan ada soal 200 questions. Cukup panjang sekali. Nah, di listening sendiri itu disediakan waktu sekitar 45 menit. Dalam waktu 45 menit kita harus menyelesaikan 100 questions. Kemudian reading sendiri itu ada waktu sekitar 75 menit. 75 menit untuk 100 questions. Bisa dibilang antara cukup dan tak cukup gitu ya. Jadi ini akan kita butuhkan strategi di mana bagian yang susah atau yang sulit bisa kita skip atau bisa kita belajar lebih dalam lagi ya. Sementara bagian mudah kita hanya poles sedikit. Oke, by the way, ini dia terkait dengan listening dan reading ya. Dan di bagian listening sendiri itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, photograph, di mana akan ada foto, kemudian kita akan mendengarkan audionya, gitu ya. Untuk kunci pilihan jawaban itu ada A, B, C, D, gitu ya, untuk bagian photograph. Sementara itu, untuk question response pada lembar soal itu tidak ada tulisan apapun ya. Pada lembar soal tidak ada tulisan apapun dan pilihan jawaban hanya ada A, B dan C, tidak ada D. A, B dan C aja ya. Jadi kita fokus mendengarkan nih bagian question response karena tidak ada tulisan apapun di lembar soal ya. Kemudian short conversations itu kita mendengarkan audionya di mana ada 2 orang yang berbicara, kemudian soalnya akan dituliskan di lembar soal ya, dan satu audio yang diputar untuk 3 soal sekaligus. Kemudian talks, bagian talks ini terdiri dari satu audio untuk 3 soal. Ada seseorang berbicara, apakah itu lecturer, apakah itu komentator, apakah itu radio announcer, macam modelnya ya, tapi dia monolog sendiri berbicara dan dalam audio itu untuk 3 soal sekaligus ya. 2 bagian ini kategori sulit bagi teman-teman yang mungkin baru saja terjun ke dunia TOEIC ya. Katakanlah ini dunia TOEIC. Kemudian selanjutnya bagian reading itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama incomplete sentence, yang kedua text completions, dan yang ketiga adalah reading comprehensions. Incomplete sentence itu akan ada satu kalimat di mana kalimatnya ada bagian tersendiri yang dikosongkan. Jadi kita akan memilih A, B, C, D yang mana yang sesuai dengan kalimat tersebut. Kemudian text completion, ada teks, contoh misalnya email. Di dalam teks itu ada paragraf-paragraf dan di dalam paragraf itu nanti akan ada yang kosong-kosong ya, dan nanti akan ada pilihan jawaban A, B, C, D, sama halnya ya. Cuman ini text completion kita memiliki konteks lebih detail gitu ya. Nah, kemudian reading comprehension itu terdiri dari 2. Yang pertama single text atau single passage, yang kedua adalah double passage ya. Single text itu satu teksnya ya, satu readingnya, kemudian 3 soal.
double passages atau dua teks sekaligus ya. Akan ada dua teks di mana contohnya misalnya satu teks memo yang teks keduanya terkait dengan surat pemesanan gitu kan. Dan memo tersebut dengan surat pemesanan itu saling berkaitan ya. Nah, dari dua teks tersebut akan ada 3 soal yang saling berkaitan. Nah, itu akan menguras energi kita. Takes time banget dikarenakan teksnya juga cukup panjang. Namun jangan khawatir kawan-kawan sekalian, kita akan bahas lebih detail terkait tips dan trik terkait dengan listening TOEIC dan reading TOEIC di video-video selanjutnya. Okay? During the test, kawan-kawan diharapkan membawakan ID card. Tes apapun ya, mau dia paper base maupun computer base. Kalau paper base, kawan-kawan harus pakai pensil 2B untuk memilih jawabannya ya, membulat-bulatkan pada kolom yang sudah disediakan. Untuk beberapa hal dibutuhkan pulpen. Penghapus silakan dibawa. Kemudian tisu bagi kawan-kawan yang mungkin tangannya sering berkeringat di saat ikut tes karena grogi atau hal-hal lainnya, silakan bawa tisu ya. Kemudian untuk computer base ini tidak dibutuhkan pensil sehingga ini mungkin lebih nyaman ya. Hanya klik saja pada jawaban di layar yang disediakan sehingga kita tidak repot-repot harus membulat-bulatkan ya. Kemudian jangan lupa bawa pulpen just in case you need that. Tisu bagi kawan-kawan yang merasa tangannya cepat berkeringat gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, itu dia sedikit banyaknya terkait dengan introduction TOEIC ya. Selanjutnya saya akan berbicara terkait dengan scoring system. Bagaimana cara menghitung TOEIC score ya, dan bagaimana kita bisa nargetin, oh saya mau 700, oh saya mau 800. Jadi saya akan bahas lebih detail di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.